Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hana Hanifah, Salzi Mainanda Putih, Bagas Prinanda, Septika Baiti Zahratunisa, Dea Safira, dan Adelia Dian Cahya Safitri. Jadi, video kali ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah. Selamat menyaksikan. Oh ya, Hana mana ya? Iya lama Kenapa bener ini belum datang? udah mau duhur ini. Aduh, udah mau azan nih, kita belum sholat. Tapi Iya, nunggu udah jam anaknya segini. lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Hana, silakan duduk. Lawak. Aduh, maaf ya telat. Iya, nggak apa-apa. Sense aja. Kenapa diganggu? Kok kenapa? Oh iya. Kita kumpul di sini untuk bahas itu kan, diskusi kan materi kita ya. Kemarin materi kita apa ya? Iya benar, kita tuh kemarin bahas tentang otoritas moneter dan kebijakan moneter. Kalau gitu, otoritas moneter itu apa? Oh, otoritas moneter adalah suatu lembaga atau instansi yang mana lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan menetapkan uang pada bank dan parameter lainnya. Oh gitu. Jadi dalam apa? Dalam wewenang moneter itu bisa nggak masuk dalam undang-undang di Indonesia? Ada kok, jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Oh, ngomong-ngomong nih ya tentang bank, Bank Indonesia itu artinya sendiri itu merupakan Bank Sentral Indonesia atau lembaga negara independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan pihak lain, bahkan pemerintah sekalipun. Oh iya, apa namanya tujuan dan tugas Bank Indonesia, ada yang tahu nggak sih? Aku tahu. Jadi tujuan dari Bank Indonesia itu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Oh, jadi gitu ya. Oh iya, teman-teman. Kita kan tadi udah ngomongin tentang otoritas moneter ya. Berarti untuk selanjutnya kita bahas ke kebijakan moneter. Ada yang tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter, pengertian moneter, atau ada yang memahami kebijakan moneter itu? Aku. Jadi teman-teman, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan untuk mencapai perekonomian yang diinginkan. Jadi dengan adanya kebijakan moneter, kita bisa mengetahui dan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, teman-teman. Oh, jadi itu ya arti dari kebijakan moneter. Oke, makasih Hadel. Ya, kalau dilanjutin lagi, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ialah kebijakan yang mana kebijakan tersebut menumbuhkan perekonomian untuk dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan yang memperlambat kegiatan ekonomi yang dengan cara melalui penurunan jumlah uang yang beredar pada suatu negara. Gitu. Terus tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri apa sih? Jadi nih ya, tujuannya itu ada merupakan kebijakan moneter itu merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro nih. Jadi oleh karena itu kebijakan moneter ini ditujukan untuk mendukung
tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran gitu. Oh gitu. Oke deh Hana. Oke. Aku juga mau nambahin nih, jadi kebijakan moneter ini punya peranan. Yang pertama itu ada menjaga stabilisasi ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir itu ada memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, seru juga ya ternyata materi kita ini. Terus masih ada materi selanjutnya nggak? Kalau ada, yuk kita bahas materi selanjutnya. Apa itu materi selanjutnya? Apa ya? Kita buka materi baru tentang deregulasi, mau nggak? Oh iya, oke. Kalian udah tahu belum apa itu arti deregulasi? Aku sih belum. Yang lain ada yang udah tahu? Aku ya yang akan jelasin. Deregulasi itu merupakan bentuk penghapusan, pembatasan serta regulasi dengan tujuan tertentu, teman-teman. Kemarin aku juga baca tentang deregulasi. Apa tuh? Oh, yang ada 5 buah paket deregulasi itu ya? Kalau nggak salah yang pertama itu kebijakan 1 Juni 1993 yang berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh bank pemerintah. Yang kedua, paket 28 Oktober 1988 yang berfokus pada pendirian bank dan penghimpunan serta penyaluran dana. Yang ketiga, paket 29 Januari 1990 yang berfokus pada pemberian kredit usaha kecil. Yang keempat, paket 28 Februari 1991 yang berfokus pada prinsip kehati-hatian, dan yang terakhir, paket 29 Mei 1993 berfokus pada penyempurnaan kredit. Terus ya teman-teman, deregulasi ini muncul karena didorong oleh ada yang pertama itu keinginan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik. Kemudian ada persaingan, terus ada lagi dapat menghasilkan produk atau output yang lebih baik serta mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Oh, jadi gitu. Terus ada yang tahu nggak sih tujuan dari deregulasi ini apa? Boleh deh, aku dong mau jelasin tujuan dari deregulasi ya. Jadi tujuan dari deregulasi ini yaitu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan persaingan pasar internasional yang mampu menghasilkan produk output yang lebih banyak dan berkualitas. Jadi jika kondisi ini terpenuhi dan dapat diwujudkan praktiknya, maka pertumbuhan perekonomian itu akan lebih cepat digapai dan akan lebih maju. Jadi seperti itu. Iya. Oh ya. Ternyata teman-teman, deregulasi itu memiliki dimensi tahu. Kalian tahu nggak sih dimensi apa aja? Ada yang tahu? Nah, jadi deregulasi itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu merupakan dimensi harga, yang kedua kendala geografis, dan yang ketiga itu kendala fungsi serta wewenang dari dimensi tersebut. Oh gitu ya. Selain yang kita diskusiin tadi, ada lagi nggak sih teman-teman? Ada desa yang itu tujuan pelaksanaan deregulasi. Deregulasi ini tuh ada 5. Yang pertama, adanya peningkatan pengertian dana masyarakat. Yang kedua, peningkatan ekspor non-migas. Yang ketiga, peningkatan efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan. Yang keempat, peningkatan kemampuan pengendalian kebijakan moneter. Dan peningkatan iklim pengembangan pasar modal. Oh ya. Nah, yang terakhir, dampak dari deregulasi itu apa sih? Ada yang mau jelasin nggak? Boleh deh, aku ya mau jelasin dampaknya. Jadi di sini dampak deregulasi itu yaitu adanya kebijaksanaan deregulasi perbankan dilihat dari tujuan tingkat pertumbuhan perbankan itu yang mulai meningkat. Di sini ada maka hal itu tuh merupakan tanda di mana mulainya persaingan di antara bank-bank dalam menghimpun dana masyarakat maupun persaingan untuk meningkatkan bangsa-bangsanya. Jadi seperti itu. Udah jelas? Oh ya. Udah. Oh, jadi gitu ya untuk materi hari ini. Oke. Udah kita tutup.
Sekian video diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.